Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar hari ini? Alhamdulillah. Sehat, semangat, fantastis, luar biasa. Akbar. Tampaknya sehat semua ya. Baru 21. Silakan ketua kelas memimpin berdoa dulu. Semoga dengan doa tadi kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam belajar hari ini. Tentunya kalian sudah mengecek Google Classroom kalian. Di sana sudah ada materi aja, ruang diskusi kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5 yang di dalamnya ada LKPD. Silahkan kalian presensi dulu di Google Classroom, nanti saya cek. Kemarin kita belajar tentang apa, masih ingat? Terus apa lagi? Rumah Isa? Program. Oke, kita akan melanjutkan materi kita. Semoga kalian nanti mengikutinya dengan penuh semangat, begitu ya. Hari ini kita belajar tentang ukuran pemusatan data berkelompok. Nah, tujuan pembelajaran yaitu kita dengan menggunakan Discovery Learning. Nanti kalian dibantu dengan LKPD. Kalian harus bisa menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan data beserta menentukan nilai-nilainya. Kalian akan berdiskusi kelompok, tapi sedikit berbeda dengan kan kemarin. Nanti kalian mengerjakan dulu masing-masing, kemudian baru nanti kalian diskusikan harapannya biar semua mengerjakan terlebih dahulu, baru kalau ada hal-hal yang tidak bisa kalian bisa menanyakan ke anggota kelompok atau saya. Nah, setelah itu nanti ada 3 kelompok yang akan presentasi, kelompok yang lain mendengarkan. Nanti kalian akan ada kuisnya di akhir pelajaran. Saya tambahkan penugasan, gitu ya. Sudah jelas? Tahukah kalian apakah itu ukuran pemusatan data? Apa saja jenisnya? Coba Salma Aulia. Ukuran pemusatan data apa aja, Salma? Median, Oke. Dalam statistika memang ada 3 nilai statistika yang dimiliki sekumpulan data, yaitu ada rataan, median, dan modus. Saya mau tanya ke Safanatul. Kamu pernah tidak menghitung kembali rata-rata nilai rapotmu? Oh tidak. Tidak aktif kameranya. Sofiana Khairinisa, setuju atau tidak? Median itu katanya nilai tengah data yang terurut. Setuju atau tidak? Iya, benar. Oke, ternyata sesama Khairinisa kompak ya. Bagus. Fatia Alfansa, modus apa Fatia? Oke, terima kasih. Kalian masih ingat rata-rata berapa, Imam? 4, Yo, 40 dibagi 7 masa 4 berapa? 5, Saya cek yang kameranya pada nggak aktif. Barangkali saya ditinggal ke kamar mandi. Mediannya berapa ini? Azizah Nur Aini kayaknya nggak bersuara ini. Di mana? Tidur barangkali ya. Yo, bangun. Kalau mau mencari median gimana, Haya? diurutkan dulu 3, 4, Nilai tengahnya ada di mana, Haya? 6. Oke sih. Salma Nur, modusnya berapa? 7. Ya, mediannya 6, modusnya adalah 7. Nah, sekarang kalau datanya seperti ini, apakah kalian bisa menentukan ukuran pemusatan datanya? Kalian bisa buka di diskusi kelompok. Nah, silahkan nanti dikerjakan masing-masing dulu, baru kalau ada yang perlu didiskusikan, kalian diskusikan di sini. LKPD. Nanti ini dikerjakan masing-masing dulu, tapi kalian cukup mengumpulkan 1 LKPD, akan saya nilai sebagai penilaian kelompok dan kerja sebagai keterampilan. Nanti kuis dan penugasan itu sebagai nilai mandiri. Oke ya, saya akan cek keaktifan kalian di Google Classroom maupun nanti di Zoom meeting saat bertanya menjawab pertanyaan. Silahkan mulai bekerja. Ini waktunya untuk presentasi untuk menentukan rata-rata. Pertama-tama kita bisa mencari nilai tengah per kelas. Setelah mencari nilai tengah, kita bisa mengalikan frekuensi dengan nilai tengah yang sudah dicari. Rata-rata dari data tersebut adalah 200. Oke, nilai tengahnya bagaimana cara menghitungnya? Batas atas dikurangi batas bawah, kemudian ditambah 100.
Dikurangi, cara mencari nilai tengah apakah benar dikurangi? Kalau Khairunisa Suryanto ada? Rumus nilai tengah bagaimana? Tambah us. Oh, ditambah. Jadi ditambah ya Anissa Nurul ya dan teman-teman. Kita lanjutkan, silahkan Khonita. Jadi cara menentukan median N sama dengan sigma F itu 40. Kita letak pada rata-rata pada data ke setengah N yaitu data ke 20. Hilya tolong dibantu. Langkah menentukan median, menentukan jumlah data setengah hasil frekuensi, tentukan kelas median dan kedua, menghitung frekuensi kumulatif belum kelas median. Terima kasih Khonita, dibantu oleh Hilya ya, kerjasama yang bagus. Kelompok yang lain, langkah-langkah yang disimpulkan oleh kelompokmu benar sama dengan yang kelompok 2? Sama us. Yang lain bagaimana? Oke, sama ya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang giliran kelompok 3. Oke, Hasa Fadila, silahkan kamu presentasi bagian modus. Ya, jadi cara menentukan modus, kita harus menentukan frekuensi tertinggi terletak pada kelas ketiga. Kita harus menentukan tepi bawah kelas modus. Tepi bawahnya adalah 156 dikurangi 0,5, 155,5. Menentukan D1 12 dikurangi 8. Kemudian 12 dikurangi 9. Kemudian kita langsung masuk ke rumusan modus. Dengan hasil akhir modus ada 56,7. Oke, ada yang berbeda jawabannya modusnya. Aisyah Mumtazah? Sama saja. Oke, sama ya. Terima kasih Hasna Fadila. Langkah-langkahnya sudah tepat, kelompok lain pun sepakat. Nah, saatnya kita menarik kesimpulan. Untuk hari ini kita sudah mencari rata-rata, median. Ya. Contoh, setengah N-nya berarti berapa? Ya, berarti setengah kali 5. Berarti berapa? Nah, 10 tambah 8 itu baru 18. Yang memuat 25 itu sampai ke ini sebagai kelas media. Kita lanjutkan. Definisinya masih sama, modus adalah data yang sering muncul, maka langkah pertama menentukan kelas modus. Jikalau kalian lihat pekerjaan kalian tadi, kelompok 1 menghasilkan rata-rata 150. Oke, 275. Kemudian ada modus, nilainya berapa tadi? 56,7. Nah, perhatikan antara rata-rata, median, dan modus bagaimana? Nilainya berdekatan. Nah, ada pertanyaan dulu untuk hari ini. Di sini ada link. Kalau silahkan dikerjakan 15 menit dari sekarang. Saya harap dikerjakan mandiri segera. Oke, soalnya ada pilihan ganda. Kemudian yang keempat urean. Harapannya hasil ini kalian bisa membuat refleksi bagian mana yang perlu dipelajari lagi. Fix bahan ajarnya bisa kalian gunakan untuk belajar di rumah. Saya lihat beberapa sudah upload di GC kuisnya. Ada yang sudah bagus, ada yang belum. Tentunya nanti yang belum tetap semangat belajar lagi. Bagi yang sudah perlu disyukuri begitu ya, berarti sudah paham, tapi perlu diulang kembali agar pemahamannya lebih bagus. Hari ini tadi kita belajar tentang apa saja, ada yang bisa menjelaskan? Ratna Ayu, tolong. Hari ini kita sudah belajar yang pertama menghitung rata-rata, Ya, yang kedua menghitung modus, dan yang ketiga menghitung median. Oke, terima kasih Ratna. Berarti memperhatikan dari awal. Sabrina mana Sabrina? Ya us. Oke, Sabrina. Dari ketiga nilai yang kita cari hari ini, bagaimana kecenderungan nilainya? Negatif median us. Maka kemudian nilai-nilai itu disebut sebagai ukuran pemusatan data. Julia sama Niswah. Niswah yang paling susah apa? Rata-rata. Oh, rata-rata. Kenapa susah Niswah? Banyak. Oh, ngitungnya banyak. Oke. Oke, Ya. itu tadi refleksi yang disampaikan oleh Hilya dan Niswah. Niswah bilang susah di rata-rata gara-gara nilainya terlalu besar. Kamu bisa pakai bantuan Excel. Terima kasih sudah melakukan refleksi. Hari ini saya kira cukup. Sebelumnya perlu saya sampaikan untuk materi selanjutnya kita ada pemanfaatan dari ukuran pemusatan data dalam kehidupan sehari-hari. Di Google Classroom-nya ada penugasan di sana. Ya, terima kasih untuk hari ini. Kalian sudah bekerja dengan bagus, diskusinya sudah aktif. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Oke, saya akhiri untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.